Ada yang masih ingat? Lucifer. Siapa Lucifer itu? Siapa Lucifer? Pemuda Advent, apa kabarmu? Baik, terima kasih. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk tim dari komunikasi yang sudah membekali kita untuk beberapa hal terkait dengan kita punya seksi komunikasi atau departemen komunikasi, baik itu siaran langsung ataupun video-video ataupun hal-hal yang berbau rohani yang kita mulai coba untuk beberapa waktu belakangan ini untuk dibuat menjadi media pelayanan di dalam jemaat, ya. Saya yakin dan percaya kalian orang-orang muda punya talenta yang lebih, tinggal terus dikembangkan. Kita dari gereja mencoba untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada orang-orang muda, ya, dengan memperhatikan tentunya rambu-rambu lalu lintas, ya, begitu ya. Karena jangan pikir di dunia maya ini semua bisa dibuat, ya. Ternyata di sana juga rambu-rambu lalu lintas itu keras, ya. Dan hukumannya itu bukan main-main, ya. Saya baru baca saja beberapa waktu yang lalu, dendanya saya bilang, wah ini denda coba macam kita ditangkap polisi 50.000 tidak apa-apa, ini main ratusan juta, puluhan juta ini, ya, dendanya. Jadi saya pikir Bapak Farli sudah ikut beberapa waktu yang lalu dan kita coba untuk menggunakan media komunikasi ini untuk menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan kita. Baik, kita kembali kepada Alkitab kita. Jika ada yang membaca bacaan Alkitab kita beberapa hari yang lalu, kita sempat atau sudah melewati bacaan di dalam kitab Yesaya pasal 14, betul ya? Hari ini kalau bacaan Alkitab, kita baca Alkitab di mana? Ada yang ingat? Follow the Bible, satu pasal satu hari. Di mana, Nando? Waduh, bahaya. Ya, tidak sekolah jadi sudah lupa. Di mana bacaan Alkitab kita? Yesaya pasal 14 atau 15 hari ini? 15, ya. Jangan lupa ya. Ya, jangan lupa setiap hari kalau kita follow the Bible itu artinya membaca satu pasal di dalam Alkitab, ya. Susah atau susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Gampang-gampang susah. Gampangnya kan satu pasal, ya toh, pasti ya. Susahnya di mana? Ayatnya panjang. Ya. Tapi kalau main game berjam-jam bisa, ya. Hanya follow the Bible kan kalau satu pasal itu ya 10 menit sudah lama itu. Ya. Itu mungkin sekitar 50 sampai 60 ayat, ya. Tapi kalau hanya 15 ayat berarti ya 10 menit sudah selesai. Ya. Jadi susahnya di mana ini? Ya. Oke, baik, kita kembali ya. Jangan pernah merasa susah kalau membaca apa? Alkitab, ya. Satu hari, berarti nanti pendeta kasih ingat di grup ya. Setiap hari membaca Alkitab satu pasal. Daripada Nando kirim-kirim yang lain, lebih bagus kita kirim Alkitab ya. Betul ya? Oke ya, kita sepakat ya. Baik, mari kita buka sama-sama di dalam Yesaya 14. Ya, Yesaya 14 ini sebuah pasal yang luar biasa yang sering kita baca, sering kita dikhotbahkan dan kita boleh lihat sekali lagi supaya menjadi perenungan bagi kita mungkin 5 sampai 7 menit ke depan sebelum jam 6. Judul perikopnya adalah ejekan tentang Raja Babel. Ya, kita fokus kepada ayat 12, 13 dan 14 ya. Ayat 12 kita mulai. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra apa? Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk
di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, kalau kita baca 3 ayat ini, ada yang masih ingat? Ya, ini adalah lukisan tentang siapa? 3 ayat ini melukiskan tentang siapa? Ada yang tahu? Raja Babel. Lihat judul perikopnya. Ya, siapa? Ejekan tentang Raja Babel. Jadi perikop ini ditulis oleh Yesaya. Yang pertama adalah untuk menggambarkan tentang Raja Babel. Ya, siapa Raja Babel yang kita kenal? Yang terkenal dan kita kenal? Siapa? Raja Babel. Nebukadnezar. Ya, ini yang bukan hanya Raja Babel, bukan hanya Nebukadnezar, tapi dari beberapa Raja Babel dialah yang terbesar. Ya, yang terbesar. Ya, yang mendirikan kota Babylon yang luar biasa, yang terkenal itu. Ya, dikatakan bahwa Yesaya melukiskan Raja Babel ini ya sebagai engkau yang sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan apa? Bangsa-bangsa. Bahwa ada saatnya, ada masanya bahwa Raja Babel itu pasti akan apa? Kalah. Ya. Jadi Raja Babel kalau kita baca di dalam Daniel pasal 2 dia katakan, bukankah Babel ini kota besar yang saya apa? Bangun. Ya, kalau ada yang pernah membaca tentang salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, maka salah satunya adalah Taman Gantung apa? Babylon. Ya, di mana Taman Gantung ini luar biasa cantiknya, walaupun sudah tidak ada lagi, tapi sejarah mencatat dan dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Ya, dia katakan bahwa saya punya kerajaan ini tidak akan pernah apa? Hancur. Ya, luar biasa, kuat, hebat kerajaan saya. Tapi ya saya katakan ada waktunya kamu akan apa? Jatuh. Ya. Lalu dikatakan engkau yang tadinya berkata dalam hatinya, hatimu aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ya, ini gambaran bagaimana Raja Babel ini mengatakan dia yang paling hebat. Jauh di sebelah utara itu karena pada zaman itu biasanya ancaman bagi kota Yerusalem, ya tadi ada sempat digambarkan oleh Pendeta Shirami, kota Yerusalem itu dia punya ancaman itu selalu datang dari sebelah utara. Karena kalau dari sebelah timur itu laut. Dari belakang, dari barat, ya dari selatan itu biasanya mereka harus lewat kerajaan Mesir dulu. Lalu kemudian barat itu padang pasir yang luas, ya. Nanti ketemu dengan Irak dan Iran. Lalu biasanya jalur masuknya ke Israel itu atau ke kota Yerusalem itu dia punya jalur yang paling enak itu adalah dari sebelah utara. Masuk dari pegunungan. Sekarang ini Libanon, ya Damsyik, Damaskus, itu mereka masuk ke kota Yerusalem. Itu jalur yang paling aman untuk ditempuh. Ya. Nah, gambaran ini di dalam gereja kita, dia tidak terfokus hanya kepada Raja Babel. Ya. Tapi gambaran ini juga melukiskan tentang si bintang timur itu. Siapa bintang timur itu? Ya. Ya. Bintang timur. Iya, kalau di sini disebut siapa? Bintang timur putra fajar. Ya, bintang timur putra fajar. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Fadli, bintang timur ini memiliki konotasi atau arti yang pada awalnya sebenarnya baik. Ya. Tapi ketika ada seorang ahli Alkitab di abad pertengahan dia membaca ayat ini, lalu muncullah di dalam Alkitab, ya. Ya bintang timur itu kalau baca di dalam Yakobus itu selalu mengarah kepada Yesus. Ya, bintang timur yang gilang gemilang. Tapi di dalam ayat ini ada seorang bishop, ya, saya lupa nama lengkapnya. Ketika dia baca ayat ini, itulah sebabnya di dalam
ayat terjemahan bahasa Indonesia disebut bintang timur. Ya, bintang timur. Sebenarnya dalam bahasa aslinya dia bukan bintang timur. Ya, kita sempat pernah bahas dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, disinilah ya bintang timur inilah ya yang diterjemahkan oleh bishop ini ya menjadi yang namanya apa? Ada yang masih ingat? Lucifer. Siapa Lucifer itu? Siapa Lucifer? Ya, Lucifer itu bahasa aslinya adalah bintang timur. Tapi dalam konteks ayat ini, ya dirubah namanya menjadi apa? Ya, menjadi gambaran tentang dia yang ingin meninggikan dirinya sama seperti siapa? Allah. Sama seperti Yesus Kristus. Ya, jadi gambaran ayat ini kalau kita baca lebih lanjut ya bahwa ini melukiskan bagaimana cerita tentang asal mula apa? Kejatuhan dari yang namanya Lucifer, ya. Sebenarnya Lucifer ini bukan sebentar kita bahas ya. Lucifer ini bukan nama asli daripada malaikat yang apa namanya? Jatuh, malaikat yang jatuh. Nanti kalau di Wahyu namanya adalah si naga tua itu, ya. Nah, bishop ini yang mengatakan namanya Lucifer itu dalam bahasa Latin, ya, bintang timur itu menjadi namanya apa? Lucifer, ya, Lucifer. Jadi, arti sebenarnya nama asli ini adalah merujuk kepada Yesus pada aslinya. Tetapi oleh karena penerjemahan berubah menjadi apa? Merujuk kepada, kalau dalam bahasa itu bilang setan itu, ya, Lucifer. Tapi gambaran ayat 3 ayat ini adalah gambaran asal mula sejarah bagaimana apa? Masuknya dosa bukan hanya di dunia kita tetapi juga di mana? Alam semesta. Kenapa? Oleh karena ada oknum malaikat yang luar biasa ini yang mau menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Pencipta yang mencoba untuk menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan bukan pencipta, ciptaan yang mau menyamakan dirinya dengan pencipta, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang asal mula dosa, maka kita akan merujuk kepada ayat ini untuk mengingatkan kita. Kenapa ada dosa? Oleh karena ciptaan mau mencoba menjadi apa? Pencipta, ya. Apakah bangku bisa menjadi manusia atau tukang kayu? Ya, hanya Pinocchio yang bisa jadi apa? Manusia, ya. Dari patung kayu tiba-tiba dia hidup pada malam, ya, Pinocchio, hanya Pinocchio, ya, dalam cerita-cerita, ya. Tapi motor tidak akan pernah bilang, kok bawa saya itu baik-baik, saya tidak mau ke kiri, saya mau ke kanan, ya. Tidak pernah mobil mengatakan saya bisa memperbaiki diri saya sendiri, karena dia adalah apa? Buatan atau diciptakan, ya. Sama dengan manusia, manusia tidak akan pernah menjadi sama seperti Allah kita, ya, walaupun kita berusaha sebagaimana mungkin. Ayat ini ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita adalah ciptaan dan Allah adalah apa? Pencipta kita. Ada sebuah oknum yang lebih hebat, yang lebih luar biasa dari kita, dan itulah pencipta kita. Ya, baca ayat selanjutnya dikatakan bahwa hanya kepada Allah saja kita harus apa? Menyembah. Ya, kalau kita pergi keluar lalu menyembah akan apa? Patung, menyembah akan pohon, itu semua ciptaan. Hanya kepada Allah saja kita bisa apa? Menyembah. Karena dialah apa? Pencipta kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, seandainya teman-teman orang muda bertemu orang yang bertanya kepada kita, di mana cerita asal mula dosa? Maka kita bisa merujuk salah satu ayatnya di dalam Yesaya pasal berapa? Yesaya pasal berapa? 14 ayat 12, 13, dan 14. Dua arti yang pertama adalah ini merujuk kepada Raja Babel, dan yang kedua merujuk kepada asal mula apa? Dosa ada di apa? Alam semesta ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini, pada jam penutupan Sabat ini. Saya undang kita sama-sama berdiri dan kita akan berdoa. Kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, ketika kami melihat kegelapan sudah menyelimuti kami, maka kami mengetahui bahwa kami sudah berada di pintu gerbang penutupan Sabat dan bersiap melangkahkan kaki kami memasuki minggu bekerja di hadapan kami. Hamba berdoa berkat Sabat boleh menjadi bagian kami semua, orang-orang muda di dalam gereja ini, orang tua yang hadir, untuk menuntun langkah kaki kami memasuki minggu bekerja kami. Minggu bekerja yang penuh dengan rahasia tantangan, tetapi juga minggu bekerja yang penuh dengan berkat melimpah yang Engkau sediakan bagi kami. Secara khusus di dalam jemaat Tuhan, untuk program di Sekolah Sahabat Cabang Krimpong, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu agar boleh berjalan dengan baik sampai kami tiba kembali pada hari Sabat nanti. Biarlah melalui perenungan kami diingatkan untuk selalu datang, bersyukur, dan mengucap berkat-berkat yang luar biasa kepada Engkau Allah pencipta kami. Dengar doa kami ini ya Bapa, sempurnakan di dalam tangan kasih-Mu saja, karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.